Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah ya, kalian jadi semangat sekali. Jadi saya pun ikut semangat nih untuk mengajar kalian hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menutup percayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, saya mau absen dulu nih. Nathan, Asli, wah Albian hadir semua ya hari ini. Keren banget kalian semua hari ini pada semangat belajar banget nih ya. Oke, sebelumnya di kelas saya kalian tuh boleh buka handphone, tapi ketika saya suruh kalian membuka saja, jadi handphone boleh ada di atas meja itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, selanjutnya kalian ada yang tahu nggak sih kenapa ketika benda itu kita gosokkan bisa menarik benda kecil itu? Contoh misalkan penggaris digosokkan ke baju atau ke celana itu bisa menarik kertas gitu. Nah, karena kita akan langsung ke pembelajaran, itu yang akan kita bahas tadi ya teman-teman terkait medan. Medan apa? Medan disiplin. Oke. Jadi kita tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu setelah melakukan simulasi menggunakan PET simulasi, murid mampu menentukan besar medan listrik akibat muatan titik dengan benar minimal 75%. Nah, yang kedua, setelah melakukan kegiatan analisis data hasil simulasi, murid mampu menganalisis besar dan arah medan listrik akibat muatan titik secara tepat dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, murid mampu merefleksikan pemahaman terkait medan listrik akibat muatan titik dengan menuliskan minimal 2 poin pemahaman dan 1 kesulitan yang dialaminya. Yes, oke. Karena tadi kan saya udah ngasih contoh nih terkait kita menggosokkan penggaris, boleh saya mau minta tolong ke Anggi untuk kita kasih lihat ke temannya itu beneran gak sih terjadi gitu. Boleh ke baju aja. Digosokkan ke baju. Teman-teman semuanya perhatikan ya, apakah mesinnya akan tertarik gitu. Boleh langsung yang cepat langsung itunya. Dia nggak mau coba ya? Udah teman-teman. Oke. Iya, Rambut kita pernah nyoba nggak? yang tarik ya. Oke, boleh. Anggi terima kasih boleh bentuk tangan. Oke. Oke, sekarang mau tadi ada sedikit kesalahan teknis. Saya mau kalian tuh dibagi 2 kelompok, 4-5 orang. Boleh yang ini kelompok 1, yang ini Anggi kesini ya. Oke, tadi kan Anggi tuh udah melakukan percobaan kecil nih. Kalian boleh menuliskan rumusan masalahnya, tapi sebelum itu saya boleh bagi dulu LKM-nya ke kalian semua. Wow, thank you. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Oke, boleh dibuka dulu LKM-nya semua. Nah, di sini juga ada capaian pembelajarannya, ada tujuan percobaan juga, sudah ada. Petunjuk kegiatan juga udah ada, boleh di halaman selanjutnya setelah petunjuk kegiatan. Selanjutnya. Oke, nah di situ kita akan melihat video yang kurang lebih sama kayak tadi, yang penggaris digosokkan ke baju atau ke rambut akan menarik kertas gitu.
Nah, boleh setelah kalian melihat video tersebut, kalian ditulis di fase kedua. Ya, merumuskan masalah. Tapi sebelumnya di fase pertama juga ada beberapa pertanyaan, boleh diisi juga sama teman-teman kelompoknya, boleh diskusi. Kelompok ini gimana? Untuk fase ini ada pertanyaan ini. Gimana? Pertama soal pertanyaan. Oke. Kalau yang ini gimana? Udah, Pak. Oke. Nah, di fase pertama kalian aman ya? Oke, kita lanjut ke fase kedua. Apa fase kedua? Nah, dari hasil tadi nih, Anggi langsung mencoba secara langsung. Dan tadi juga kita melihat video ini. Kalian boleh merumuskan masalahnya dan tulis di tabel yang ada. Oke. Aduh, nggak boleh begitu Anggi. Oke, lanjut ke fase kedua, aman ya? Udah pada tulis semua? Oke, lanjut ke fase ketiga. Apa di situ? Nah, kalian tadi udah merumuskan masalah dan udah Anggi melakukan percobaan dan video. Kalian boleh menuliskan hipotesis kalian, dugaan sementara kalian di tabel tersebut. Boleh berdiskusi, Alifia, Asli, Anggi juga boleh berdiskusi. Langsung ditulis aja di tabel. Dan juga dan Anggi. Ya, oke, di fase yang ketiga hipotesis kalian sudah ditulis. Oke, sekarang kita ke fase keempat. Apa itu fase keempatnya? Oke, mari kita bersimulasi. Boleh teman-teman di situ juga seperti ini sudah ada QR-nya di anggap ya. Nah, mungkin boleh nih LKPD-nya dibaca dulu. Di sini juga udah tertera jelas dengan gambarnya step by step untuk pengerjaan percobaan 1 dan percobaan 2. Iya, saya mau minta satu orang untuk ke depan tentunya. Boleh Fitri, kita ke depan sini. Boleh dibawa LKM-nya Fitri. Oke, boleh. Nah, ini kan udah jelas nih. Oke, percobaan yang pertama itu apa? Siapkan perangkat. Percobaan yang satu, hubungan muatan dengan medan listrik. Oke, boleh Fitri dilakuin. Di situ udah jelas ya. Yang pertama itu kalian buka pad-nya dulu tentunya. Setelah kalian buka pad-nya, nah, boleh diatur sama Fitri gimana? Value. Iya. Boleh dilanjut. Habis itu di halaman selanjutnya yang ada LKPD-nya boleh ditarik buka. Ya. Habis itu aduh, ganti dong. Habis diambil muatan positif, kita nah, teman-teman kan ada nih muatan positifnya diambil taruh di tengah. Selanjutnya itu ambil ikut sensor atau sensornya, sensor medan listriknya, dan meteran tentunya nih. Meteran dulu. Kita pastikan dulu. Oke. Nah, dibuka di halaman selanjutnya. Pada percobaan 1 itu jaraknya sama, yaitu berapa di situ? 2. Oke. Boleh ditarik si ininya sampai ke 200 cm. 2 meter kalau ke cm berapa? 200.
kalau misalkan masih di bawah 0,5 itu masih di diameter 200 ya, karena kita juga agak susah nentuinnya kalau di sini untuk pas 200. Oke. Selanjutnya kalian lihat yang kuning-kuning itu Ya. sensornya, Ya. kita taruh di yang tanda plus di sini. Iya. Berapa jaraknya? Berapa medan listrik yang dihasilkan? Maaf maksudnya? Medan itu yang apa ya? Yang ini, yang V per M 1,8. Nah, kan setelah itu kita tinggal tambah muatannya aja sampai yang sesuai di LKM. Kalau muatannya 2 jadi berapa? 3,74. Oke, kalau muatannya terus bertambah apa? Iya, betul. Oke, selanjutnya di percobaan kedua jaraknya yang berubah-ubah tapi muatannya tetap. Ya kita pakai muatannya 2 aja. Jaraknya 1. Misalkan jaraknya 2 meter, gimana kalau muatannya 2 jaraknya tetap 2 meter? 5,63. Oke, kalau misalkan jaraknya misalkan kita mundurin sedikit. Nah, misalkan 100 setelah ditambah 100 dengan muatannya 2, medan yang dihasilkannya 17,3. nah berarti apa yang terjadi? Semakin kuat. Ya betul. Boleh, terima kasih. Ini boleh langsung duduk ke tempat juga. Boleh tuh tepuk tangan untuk Vicky. Oke, setelah kalian isi, kalian boleh di fase selanjutnya, fase kelima, analisis data dan uji hipotesis. Boleh kalian diisi di sini udah ada tabelnya dan ya tadi fase keempat aman ya, kalian udah paham ya? Oke, gimana dan di hasilnya kelompok ini fase kelima apakah hipotesisnya diterima atau tidak, boleh tulis situ ya, oke? Semakin banyak muatan, semakin besar muatan. Oke. Boleh di fase kelima kalian berarti udah aman ya untuk mengisinya. Nah, oke kita lanjut ke fase terakhir, fase ke-6 yaitu merumuskan kesimpulan. Boleh kalian ditulis di situ. Oke, Pak. Oke, gimana sudah diisi fase ke-6 aman? Oke, kalian boleh ada yang mau menyimpulkan dari hasil tadi, karena tadi kelompok ini sudah maju, boleh dari kelompok satunya. Oke, boleh disimpulkan tadi gimana kalau misalkan ternyata jaraknya itu semakin jauh medan listrik yang dihasilkan, berarti Semakin lemah. iya, kalau misalkan jaraknya diperdekat Semakin kuat. betul sekali. Oke, saya tadi juga udah kirim di Nathan ya untuk kita mengerjakan kuis, tapi itu boleh diisi di rumah aja. Oke, teman-teman? Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Pemahaman terkait medan listrik. Oke, ada yang masih belum paham? Mungkin ada beberapa yang masih belum paham. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Dari tujuan pembelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan? Alif. Boleh, Caca? Salah satunya aja boleh. Kita nggak boleh begitu. Gue lagi mikir. Oke, dari teman-teman itu setelah melakukan simulasi kalian udah bisa dong berarti menentukan besaran medan listrik akibat muatan titik dari hasil simulasi tadi. Yang tadi dia udah disimpulkan juga gitu. Ya, karena pembelajaran kita juga waktunya terbatas, tadi kalian juga udah melakukan simulasi dan lainnya. Pembelajaran hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.